Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Sebagai refleksi budaya bangsa dan juga cermin tingkat modernitas. Di era digital, era globalisasi, era modernisasi, tentu saja lalu lintas akan tumbuh dan berkembang melampaui apa yang diatur atau pemikiran-pemikiran yang konvensional, walaupun secara konvensional masih atau juga dibutuhkan atau juga masih dilakukan. Sejalan dengan hal ini, pemikiran-pemikiran bagaimana menata, mengatasi, atau mengatur lalu lintas di era digital, di era globalisasi, di era modernisasi yang tetap mendukung upaya-upaya terwujudnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, dan juga membangun budaya tertib berlalu lintas, serta dapat memberikan pelayanan yang prima di bidang lalu lintas angkutan jalan, yaitu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, dan pelayanan informasi serta pelayanan kemanusiaan. Konteks inilah pembelaan atau keberpihakan kita semua pada sumber daya manusia atau pada kemanusiaan. Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Ini merupakan bagaimana kita semua peka dan peduli akan keselamatan, dan keselamatan tetap merupakan yang pertama dan utama. Kita melihat bahwa di dalam perkembangan maka akan ada kendaraan listrik, akan ada autonomous vehicle, kendaraan tanpa awak, perkembangan dan pengembangan sistem drone atau yang bisa dikaitkan dengan pengantaran ataupun peralatan yang menggunakan drone. Ini juga bisa berdampak pada hal-hal yang konteks pada keamanan, keselamatan. Sejalan dengan hal ini, maka konteks yang lainnya juga ada pengembangan LRT, MRT, pembangunan smart city, dan bagaimana mobilitas masyarakat ini bisa tumbuh dan berkembang. Di era new normal, era pandemi COVID sekarang ini, kita sebagai makhluk sosial ini terdampak sebagai makhluk sosial, kita diputus pada masalah sosialnya, harus membuat social distancing untuk juga peka dan peduli akan keselamatan juga kesehatan. Protokol kesehatan dan juga pelayanan virtual ini harus dilakukan. Banyak hal lain yang dapat dikembangkan atau berkaitan dengan sistem lalu lintas. Berpikir lalu lintas tidak hanya berpikir parsial, tidak hanya berpikir konvensional atau manual, tetapi juga mengembangkan apa, bagaimana, dan mengapa suatu lalu lintas ini dapat terjadi, dapat bisa ditumbuh kembangkan, bisa mencapai tujuan untuk menjadi dukungan bagi urat nadi kehidupan. Nah, disinilah tentu pemikiran-pemikiran ini, pendekatan yang harus dilakukan atau cara memandang secara filosofis, tadi sudah saya katakan, bahwa yang berkaitan dengan urat nadi kehidupan, refleksi budaya bangsa, dan cermin tingkat modernitas. Tetapi kita juga memikirkan bahwa secara geopolitik, geostrategis, agar lalu lintas ini bisa tetap mempersatukan bangsa ini, bisa mendukung kedaulatan bangsa, bisa mendukung untuk berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan berdaya saingnya bangsa ini. Konteks inilah yang sangat penting, yang berpikir holistik dan sistemik. Maka sistem-sistem antar moda transportasi, baik itu pribadi maupun angkutan umum untuk orang maupun logistik, dan juga kaitan dengan sistem-sistem transportasi yang kekinian atau dengan menggunakan atau memperbarui energinya atau dengan energi yang baru dan terbarukan. Sejalan dengan hal ini, maka kita juga perlu memikirkan yang berkaitan dengan bagaimana secara sosiologis bahwa masyarakat ini
bisa terdukung dengan adanya sistem-sistem lalu lintas, sistem-sistem transportasi yang bisa dapat aman, selamat, tertib, dan lancar, serta tertanganinya berbagai masalah-masalah yang dapat merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas. Baik ini yang kita lakukan secara terpadu ataupun dengan sistem-sistem virtual. Maka secara sosial, pengaturan, penataan, penilaian akan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, tingkat kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban, budaya tertib, serta pelayanan prima, ini semua dihitung. Sehingga di dalam algoritmanya, maka secara infografis, info statistik, dan info virtual bisa dilihat, bisa dapat diakses secara on time, real time, dan anytime. Selanjutnya kita juga melihat di era globalisasi. Tadi sampaikan globalisasi akan berkaitan dengan modernisasi, bahwa lalu lintas ini akan dinamis, akan berkembang. Sistem-sistem transportasi ini akan berkembang, baik yang tanpa awak, dengan sistem-sistem elektronik atau elektrik, ataupun dengan sistem drone dan sistem-sistem lainnya. Maka lalu lintas kaitan dengan keamanan, keselamatan, masalah hukum, masalah administrasi, informasi, dan juga kaitan dengan pelayanan kemanusiaan tetap harus dibangun berbasis kepada big data system dan one gate service system. Maka ini melalui back office sebagai pusat K3I, pusat koordinasi, komando pengendalian, komunikasi, dan informasi. Dan juga bisa dikembangkan yang berkaitan dengan sistem aplikasi-aplikasi yang berbasis artificial intelligence dan juga Internet of Things. Kaitan dengan hal ini tentu bisa mendukung program-program pemerintah untuk mengembangkan e-government, e-banking, electronic road pricing, e-parking, electronic toll collecting, e-samsat, e-money, bahkan juga untuk electronic traffic law enforcement. Nah, sistem-sistem ini tentu dalam era digital dapat dikembangkan melalui adanya traffic attitude record, sehingga pertanggungjawaban secara moral, secara hukum, secara administrasi, dan secara fungsional serta sosial tidak semata-mata dikenakan kepada para pengemudinya, tapi juga bisa dikenakan juga kepada para pengusaha atau pihak-pihak yang berkaitan atau yang pada tingkat manajerial. Kemudian yang selanjutnya adalah selain pada tingkat globalisasi dan modernitas, maka pelayanan di bidang lalu lintas ini juga perlu melihat, menghitung, memikirkan, dan juga membangun bagaimana pelayanan keamanan. Karena lalu lintas ini juga akan berkaitan dengan masalah keamanan. Semua berkaitan dengan lalu lintas. Karena lalu lintas ini urat nadi kehidupan. Maka hal-hal yang kontraproduktif pun juga akan berkaitan dengan lalu lintas. Juga keselamatan. Kita semua berjuang bagaimana untuk tadi membela, mendukung agar lalu lintas selamat. Kita juga bagaimana agar tertib, agar lancar, sehingga produktivitas ini bisa terbangun. Maka pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan ini saling kait-mengkait, di mana dapat dikoneksikan dengan sistem virtual maupun aktual. Quick response time dapat dilakukan, dan sistem-sistem emergency, bahkan contingency policing juga bisa dilaksanakan. Sejalan dengan hal ini tentu operasional. Operasional ini bisa dipikirkan secara manajerial, secara operasional. Kepolisian di dalam membangun sistem-sistem yang baru dan terbarukan melalui sistem-sistem modern, melalui IT for safety dengan adanya back office, application, dan network. Ini membangun IT for safety dengan adanya TMC sebagai back office besar untuk mendukung road safety management, membangun safety and security center untuk mendukung safer road,
membangun ERI atau Electronic Registration and Identification untuk mendukung safer vehicle, dan membangun SDC sebagai pendidikan sekolah mengemudi, sistem uji SIM, dan juga sistem penerbitan SIM untuk mendukung safer people. Selain itu juga untuk membangun intelligent traffic analysis, ini untuk mendukung bagaimana polisi lalu lintas juga mengembangkan bagaimana mendukung post crash care. Dari kelima poin tadi untuk menyinergikan semua pilar, maka dibangun smart management dan melalui cybercop, sehingga program traffic attitude record dan program demerit point system bisa dilakukan. Maka hal-hal lain yang dikembangkan oleh kepolisian adalah juga membangun literasi for road safety, mengembangkan road safety coaching, mengembangkan program Indonesia Safety Driving Center, menyiapkan master trainer dan trainer serta training, juga menyiapkan intelijen road safety, melakukan program-program algoritma road safety, mengembangkan melalui road safety partnership action, pembinaan komunitas. Kita juga mengembangkan taman lalu lintas dan program-program edukasi lainnya. Selain itu juga di dalam manajemen rekayasa lalu lintas juga mengembangkan kajian wilayah, kajian kecelakaan menonjol atau juga black spot dan trouble spot, dan juga kajian kawasan perbatasan, kawasan tol, kawasan perkotaan, kawasan lintasan, dan juga kawasan-kawasan yang rawan kecelakaan, dan juga kawasan-kawasan yang berkaitan dengan pariwisata, kawasan industri, serta hutan, dan kawasan angkutan sungai, danau penyeberangan, serta antar moda transportasi angkutan umum. Kaitan dengan hal ini, maka pengembangan yang dilakukan oleh Korlantas ini juga melambangkan adanya TARC, Traffic Accident Research Center, yang bisa dikembangkan melalui Road Safety Research and Development. Pada konteks ini merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan, para pakar, untuk bersama-sama mengkaji, meneliti secara akademik, secara ilmiah, untuk mengembangkan bagaimana kualitas keselamatan, bagaimana untuk pencegahan, bagaimana untuk peningkatan, perbaikan, dan pembangunan, serta dikeluarkan pada jurnal-jurnal ilmiah yang nantinya juga akan dikembangkan melalui Expo untuk dapat ditunjukkan kepada publik sistem-sistem terintegrasi, hasil kajian, dan teknologi-teknologi road safety yang kekinian atau mutakhir. Sejalan dengan hal ini, tentu kita juga mengembangkan yang berkaitan dengan upaya-upaya bagaimana kita bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk memodernisasi pelayanan secara virtual, secara operasional, dan juga secara forensik, karena kita semua juga masih perlu mengembangkan sistem-sistem yang ada sekarang ini. Contohnya kita mengembangkan PJR bukan hanya patroli jalan raya, tetapi menjadi polisi jalan raya. Pada konteks seperti nantinya, bagaimana sistem-sistem yang dilakukan penjagaan, pengaturan, patroli, pengawalan TP/TKP, hingga sistem pemantauan dan inputting data, quick response time bisa dilakukan secara terpadu, secara terkendali bersama, dan kita juga bisa ada recognize dan algoritma serta indeks road safety bisa dibangun. Kita juga selain itu mengembangkan adanya road safety partnership action, jadi bersama para pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung terbangunnya smart city, sinergitas antar pemangku kepentingan di dalam mengimplementasikan amanat undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Selain itu, kita juga memikirkan bagaimana konteks yang berkaitan dengan sistem-sistem pengembangan, pengelolaan media elektronik, media cetak, dan media sosial, karena kita semua ingin pelayanan itu prima, pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Masalah yang berkaitan dengan media tentu ini akan menginspirasi orang lain berbuat baik, menunjukkan sesuatu yang baik dan benar, memberitakan kejadian yang benar, membuat orang untuk peka, peduli, dan bertanggung jawab untuk mengcounter isu tentang hoax atau berita-berita palsu atau hal-hal yang memutarbalikkan fakta atau membingungkan masyarakat,
dan ini fun juga untuk menghibur. Maka pendekatan di dalam bidang lalu lintas kita juga mengembangkan adanya art policing. Bagaimana melalui seni budaya kita selalu peka dan peduli bahwa Indonesia negara superpower seni budaya dan kita bangun menjadi negara superpower pariwisata. Karena dengan pendekatan ini kita bisa melihat dan membangun bagaimana model dan corak pemolisiannya ini walaupun satu prinsip namun bisa dikembangkan menjadi 1000 gaya sesuai dengan corak, kebutuhan, dan kebudayaannya. Satu prinsip 1000 gaya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Karena keselamatan adalah yang pertama dan utama.